Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Amma Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata yang senantiasa memberikan kita kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang kita tidak mampu menghitung seluruhnya. Kita sebagai hambanya hanya bisa mensyukurinya saja, menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepadanya. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia, yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan di majelis ilmu ini, majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang semoga penuh akan ilmu, di mana kita mempelajari bahasa yang Allah Subhanahu wa taala tunjuk sebagai bahasa yang paling mulia, bahasa yang digunakan untuk kitab yang paling mulia, di mana bahasa tersebut adalah bahasa Arab. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang lalu sudah kita singgung bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab, dan juga Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa tersebut bukan tanpa sebab. Namun Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa yang kaya akan kosakata, yang kaya akan makna, yang bisa mengungkapkan segala perasaan, yang bisa mengungkapkan segala keadaan, yang beberapa bahasa tersebut tidak bisa diwakili dengan bahasa yang lainnya. Walaupun kita berusaha untuk mengartikan sedemikian rupa, namun nyatanya arti tersebut, terjemahan tersebut tidaklah mewakili dari kata aslinya. Dan kita tahu bahwasanya bahasa Arab adalah kunci mempelajari ilmu agama Islam ini. Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, bahasa As-Sunnah, bahasa para salafus saleh. Bahkan banyak dari orang-orang non-Arab yang menjadi ulama pada zaman dahulu. Bukankah kita lihat banyak sekali para ulama yang memang mereka aslinya bahasa ibu mereka bukanlah bahasa Arab. Namun dengan giat mereka belajar bahasa Arab dan mempelajari agama Islam dengan mendalam. Alhamdulillah, mereka bisa memahaminya dan bisa mengajarkan kepada umat Islam secara menyeluruh. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini kita kembali belajar di majelis yang mulia ini, di majelis yang dengan mempelajari bahasa Arab dengan kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Kitab pelajaran bahasa Arab untuk orang-orang non-Arab yang dikarang oleh Dr. Fi Abdul Rahim rahimahullahu taala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimin. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas dan mengartikan percakapan di antara sekumpulan para pemuda yang mendatangi seseorang yang bernama Hamid, dan terjadilah percakapan antara mereka. Dan kita juga sudah mengartikan beberapa kosakata yang terdapat di dalam al-kalimatu al-jadidatu. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita lanjut
membahas lebih jauh. Kita kemarin juga sudah membahas dan menjelaskan terkait dhamir-dhamir yang ada. Di mana di dalam dhamir-dhamir yang ada banyak sekali hal yang kita pelajari. Di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas, pada pertemuan-pertemuan yang lampau telah membahas beberapa dhamir, dari dhamir ghaib atau kata ganti orang ketiga, kemudian dhamir mukhatab atau kata ganti untuk orang kedua, dan dhamir mutakallim sendiri atau orang yang berbicara, kata ganti orang pertama. Di mana untuk dhamir mukhatab, mutakallim, kita mukhatab dan ghaib, kita membahas di sana ada muannas dan muzakkar, orang yang laki-laki, untuk laki-laki dan perempuan. Adapun untuk mutakallim, dia sama untuk laki-laki atau perempuannya, berlaku untuk laki-laki atau perempuan juga. Ada dhamir untuk tunggalnya, ada dhamir ana yang bermakna saya, seorang. Ada untuk jamaknya, ada nahnu. Di sini belum sempat ana ganti qadarullah. Di sini harusnya kami, banyak laki-laki. Di sini ada kesalahan untuk artinya. Nanti Bapak Ibu bisa ganti sendiri. Ya, untuk jamak di sini artinya nahnu, artinya kami banyak laki-laki, bukan kalian. Ini copy paste dari atasnya. Qadarullah lupa untuk menggantinya. Dan Bapak Ibu sekalian bisa membacanya karena sudah kami kirimkan di grup sedikit coretan yang semoga bermanfaat dan bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam memahami dhamir-dhamir yang ada. Dan ada juga disebutkan di sini contoh-contoh fiil ketika kemasukan dhamir yang ada, yaitu kemasukan dhamir huwa, dhamir hum, dhamir hiya, hunna, anta, anti, dan lain sebagainya. Dan ini semuanya insya Allah sudah mewakili apa yang kita pelajari dari dhamir-dhamir yang ada. Kita sekarang membahas kembali materi kita yang sudah kita pelajari dan kita bahas kemarin. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin membaca dan mengartikan apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita baca bersama-sama pada kesempatan yang lalu. Silahkan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berpartisipasi dalam mengulang materi kita, silahkan yang ingin mengajukan diri untuk membaca percakapan yang sudah kita artikan kemarin sejatinya. Kita baca lagi dan kita artikan ulang. Mungkin ada teman-teman yang ketinggalan atau mungkin ada yang masih belum paham, nanti bisa kita jelaskan ulang. Baik. Barakallahu fikum. Silahkan Bapak Ibu sekalian yang bersedia untuk membaca bisa angkat tangannya. Silahkan Bapak Ibu. Di sini ada Ibu Lesti dan ada Pak Nur Rahman. Ada lagi yang lain? Ada Pak Sutrismo. Dan ada Umur Zaki. Kalau begitu kita bagi untuk yang laki-laki Pak Sutrisno dengan Pak Nur Rahman dan Umur Zaki dengan Ibu Lesti. Nanti untuk awal kita berikan untuk laki-laki terlebih dahulu, baru nanti selanjutnya kita berikan untuk perempuan untuk mengartikannya. Kita bagi dua saja. Silahkan Pak Sutrisno sebagai Al-Fityah atau para pemuda dan Pak Nur Rahman sebagai Hamid. Silahkan dibaca bergantian.
dan langsung diartikan. Assalamualaikum. Apa Ustaz, PDF-nya bisa dipindahkan ke percakapannya Ustaz? PDF yang mana? Yang materinya, buat materi. Di sini hanya yang nampak itu domirnya Ustaz. Apa? Di layar. Mohon maaf. Di layar hanya Yes. kelihatan yang domir Ustaz. Sebentar. Yang percakapannya belum nampak di layar. Apa Ustaz? Afwan tadi jet. Tafadhal Pak Sutrisno dan Pak Nur Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya Pak, Assalamualaikum apa Pak Sutrisno? Semoga kesejahteraan bagi kamu. Dan semoga keselamatan untukmu dan rahmat dari Allah untukmu dan keberkahan bagi kalian. Baik. Silakan lanjut dibaca. Kaifa haluka ya Ami? Bagaimana kabar Anda, Paman? Wahai Paman, Ana bi khair walhamdulillah. Ana bi khairin dibaca langsung diartikan seperti itu. Silakan. Saya dalam keadaan baik, alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah SWT. Oke, farhanukum, bagaimana kabar kalian? Man antum? Siapa antum? Siapa kalian? Baik. Selanjutnya silakan Mas. Nahnu abna'u lidukturi Musa. Nahnu abna'ud dukturi Musa. Kami anak-anak dari dokter Musa. Kami anak-anaknya dari Dr. Musa. Barakallahu fiikum. Selanjutnya silakan. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang. Abukum sadiqi, ayahmu, temanku. Ayah kalian. Abukum, ayah kalian. Abukum sadiqi, ayah kalian, temanku. Aina amkum Syekhu Isa. Di mana paman kalian, Syekh Isa? Huwa maridun. Huwa al-an fi mustashfa. Huwa al-ana fil mustashfa. Huwa al-ana fil mustashfa. Dia sakit. Dia sekarang di rumah sakit. Barakallahu fikum. Lanjut. Syafahullah, semoga Allah berikan sembuhan. An hadhihi tiflatul lati ma'akum. Siapa ini anak-anak yang bersama kalian? At-tiflatu anak saja. At-tiflatu hanya anak perempuan, seorang anak perempuan. Siapa anak perempuan ini yang bersama kalian? Siapa anak perempuan yang bersama kalian ini? Iya ukhtuna. Dia saudara perempuanku. Nah, ukhtuna saudara perempuan kami atau saudara perempuanku? Dia saudara perempuan kami. Barakallahu fikum. Lanjut. Masmuha, siapa namanya? Ismuha Laila. Namanya Laila. Ismuha Laila, namanya Laila. Aina. Silakan. Aina baitukum al-jadidu. Di mana rumah kalian yang baru? Baitunal jadidu qoribu minal matori. Qoribun. Kalau tidak ada alif lamnya mungkin ditanwinkan saja. Baituna jadidu qoribun minal matori. Rumah kami yang baru dekat dari bandara. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Sutrisno dan Pak Nur Rahman. Selanjutnya silahkan. Mungkin ada yang mau mengganti dari Ibu Lesti, Zaki, ada yang mau menemani?
dari akhwat mungkin. Di sini ada Ummu Fikril, ada Ummu Nadia. Ummu Zaki, silahkan Ummu Zaki dan Ummu Fikril. Silahkan. Di Ummu Zaki sebagai sebagai Hamid dan Ummu Fikril sebagai para pemuda. Baik, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Lanjutkan saja. Dilanjutkan apa yang tadi dibaca. Tadi baru sampai sebelum akhir, bisa dilanjutkan sampai akhir. Sampai mana Ustadz? Saya barusan ada ibu saya datang, lagi ngantar ibu saya pulang. Sampai mana Ustadz? Sampai di sini. Antum fil madrasati tsanawiyah. Oh ya. Ini saya ya Ustadz, Hamid. Ummu Zaki sebagai Hamid. Hamid. Ustaz. Antum fil madrasati tsanawiyah. Apakah antum fil madrasati tsanawiyati? Tayyib. Apakah kamu antum mana antum? Kalian, apakah kalian Fi madrasati tsanawiyah? Dari sekolah. Apakah kalian sekarang sekolah? Apakah kalian sekarang sekolah di Tsanawiyah? Ya, di SMA, ya. Apakah kalian sekarang sekolah SMA? Bahasa enaknya begitu. Apakah sekarang kalian sekolah SMA? Silakan dijawab, Ummu Fikril. La, nahnu bil jami'ati. Tidak, kami dari fakultas atau universitas. Ana fi kami dari universitas. Kami di kampus, kami di perkuliahan, ya. Ana fi kulliyatil handasati. Saya di fakultas teknik. Wa Mahmud fi kulliyatit tibbi, dan Mahmud di fakultas kedokteran. Wa Ibrahimu fi kulliyatis syariati, dan Ibrahim di fakultas syariah. Wa Yusufu fi kulliyatit tijarati, dan Yusuf di fakultas bisnis. Lanjutnya Ummu Zaki, silakan. Man dzalikal fatal ladzi fi sayaratikum. Man dzalikal fatal ladzi fi sayaratikum. Tayyib. Man dzalikal fatal ladzi fi sayaratikum. Siapa pemuda itu yang siapa pemuda ini yang di dalam mobil? Siapa pemuda yang di dalam mobil kalian itu? Itunya di belakang. Siapa pemuda yang di dalam mobil kalian itu? Tayyib. Huwa zamili. Mereka temanku. Dia temanku. Zamili. Dia temanku. Huwa, dia tunggal. Huwa zamili, dia temanku. Selanjutnya silakan. Man aina huwa? Man atau min? Man atau min? Min. Min aina huwa? Dari manakah dia? Huwa min Inglaterra. Dia dari Inggris. Ma ismuhu? Ismuhu William. Masmuhu? Apa artinya? Siapa namanya? Ismuhu Williamu, namanya William. Amuslimu huwa? Amuslimun huwa? Amuslimun huwa?
Apa artinya muslimun huwa? Apakah dia seorang muslim? La huwa nasraniyu. Tidak, dia seorang Nasoro atau Nasrani Kristen ya. Abuhu ustazi. Bapaknya adalah guruku. Ismuhud Dukturu Idwardu. Namanya Dr. Idward. Tayyib. Yahdihimallahu ilal Islam. Apa artinya yahdihimallahu ilal Islam? Yahdihimullahu ilal Islam. Semoga Allah memberi petunjuk pada mereka berdua. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka berdua kepada untuk masuk Islam. Tayyib. Selanjutnya silakan Muzakir. Ada habatum ilal mustasfa li ziyarati amikumul yauma. Apakah artinya kalian akan pergi ke rumah sakit? Apakah kalian telah pergi? Apakah kalian telah pergi ke rumah sakit untuk menjenguk paman kalian hari ini? Naam, zahabna. Ya, kami telah pergi ke sana. Zahabna itu fi'il yang mengandung makna telah. Ada fi'il yang bermakna sedang atau akan, ada yang bermakna telah terjadi. Kalau yang telah terjadi biasanya dia huruf asli, namun kalau yang seperti dhahaba, kemudian dakhala dan lain sebagainya, adapun yang diawali dengan huruf-huruf mudhara'ah, ada ta, ada ya, dan ada alif, hamzah, itu biasanya dia fi'il mudhari' dan nanti bermakna sedang atau akan. Itu sedikit tambahan saja, tidak perlu dipikirkan ya. Insya Allah nanti akan ada waktunya mengenal terkait dengan fi'il-fi'il yang ada. Untuk saat ini kita cukup mengartikan ini fi'il ini bermakna telah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Terima kasih Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sudah berpartisipasi dan yang belum berpartisipasi pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan antum dan antunna dalam belajar dan juga dalam mengulang materi pelajaran kita. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi materi kita pada pertemuan yang lalu, yang mana kita membahas terkait dengan percakapan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan satu orang ataupun mungkin sesama kelompok. Namun di sini contohnya sekelompok pemuda bersama satu orang. Dan ini menunjukkan bahwasanya ada dhamir, bagaimana penggunaan dhamir atau kata ganti untuk jamak, untuk orang yang banyak. Bagaimana caranya dan ini contohnya. Ini bagaimana kita dikenalkan dengan contoh-contoh dhamir untuk jamak, untuk yang menunjukkan banyak orang. Bukan hanya satu orang, namun banyak orang. Dan ini juga banyak orang, tidak hanya untuk pelaku ataupun orang pertama, orang yang berbicara dan orang yang kedua saja, namun juga digunakan untuk orang ketiga juga. Abukum, hum, ya, menggunakan kata hum, menggunakan antum, menggunakan kata nahnu. Nahnu artinya kami. Nahnu abna'ud Dukturi Musa. Kemudian halukum, kaifa halukum, man antum, itu untuk antum. Adapun untuk hum di sini belum ada ternyata ya. Barakallahu fikum. Itu tadi contoh-contoh yang ada. Selanjutnya kita jawab, kita beranjak kepada latihan-latihan yang ada agar lebih paham
dari percakapan yang sudah kita bahas tadi. Kita masuk kepada latihan pertama. Ajib 'anil as'ilatil atiyati. Ajib artinya jawablah. Kata perintah, ajib. Jawablah. 'Anil as'ilati, dari pertanyaan-pertanyaan. As'ilah jamak dari kata su'alun. Su'al itu mufradnya atau tunggalnya, as'ilah itu jamaknya. Ajib 'anil as'ilatil atiyati. Jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Dan pertanyaan ini nanti kita jawab sesuai dengan percakapan yang ada di atasnya. Walaupun sejatinya ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab sendiri, kita jawab sesuai dengan keadaan yang ada dalam percakapan di atasnya. Baik. Kami membuka kesempatan partisipasi seperti biasa. Kami membuka kesempatan berpartisipasi bagi Bapak Ibu sekalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi dalam menjawab soal-soal yang ada bisa angkat tangannya. Saya beri contoh nomor 1, man antum. Sejatinya untuk kata ini sudah ada di atasnya jawabannya. Man antum. Di sini sebagaimana pertanyaan Hamid kepada para pemuda tadi. Man antum? Nahnu abna'ud Dr. Musa. Sejatinya di sini kita diajari dengan pertanyaan yang ditujukan kepada kalian, banyak orang. Man antum, siapa kalian? Maka jawabannya tentunya ketika kita ditanya siapa kalian, kita nggak mungkin menjawab saya, namun kita akan menjawab kami, karena yang ditanyakan tentang banyak, maka jawabnya juga banyak. Siapa kamu? Jawabnya pun saya. Tapi kalau siapa kalian, maka jawabnya kami. Man antum, maka jawabannya nahnu abna'ud Dr. Musa. Atau dengan jawaban lain, mendatangkan jawaban lain juga boleh. Jika memang jawabannya tidak ada di atasnya, yang penting sama dengan dhamirnya. Nahnu, menggunakan dhamir nahnu. Nahnu tullabu fi ma'hadi Ibni Abbas. Nahnu tullab fi ma'hadi Ibni Abbas. Seperti itu. Kami adalah para pelajar di Pondok Ibnu Abbas. Contohnya seperti itu. Kemudian contoh dari soal kedua, di sini ada soal kedua ada aina baitukum. Aina baitukum. Mungkin bisa ada yang menjawab, silahkan yang ingin menjawab dengan jawaban yang ada di sini. Seperti halnya di sini ditanyakan rumah yang baru, namun dijawab dengan jawaban itu tidak masalah, atau dengan dijawab dengan jawaban lain, jawaban Bapak Ibu sekalian yang memiliki jawaban lain juga dibolehkan. Silahkan. Ummu Fikril nomor 2, silahkan. Aina baitukum. Silakan Ummu Fikril. Aina baitukum, di mana rumah kalian? Jawabannya? Baituna ba'idun minal madrasati. Baituna ba'idun minal madrasati. Tayyib. Rumah kami jauh dari sekolahan. Tayyib. Jawabannya sudah benar sesuai dengan dhamir yang ada. Aina baitukum, maka jawabannya ketika ditanya baitukum, maka jawabannya baituna. Baituna ba'idun minal madrasati. Ini nggak ingin diketahui rumahnya, maka ditanya rumahmu mana? Rumah kalian mana? Rumah kami jauh pokoknya. Insyaallah. Aina baitukum? Baituna ba'idun minal madrasati. Rumah kami jauh dari sekolahan.
Jadi bagaimana penggunaan dhamir tadi? Penggunaan dhamir antum ketika masuk ke dalam isim, maka menjadi baitukum. Ditanya baitukum, maka jawabannya juga menggunakan nahnu yang masuk ke dalam isim. Jadi isimnya kita gunakan juga dan kita gunakan dhamir nahnu. Baituna, seperti itu baru kita jawab dengan jawabannya yang sesuai. Baituna titik-titik. Bagaimana tadi Ummu Fikri menjawab baituna ba'idun minal madrasati. Ya, barakallahu fikum. Terima kasih Ummu Fikri. Selanjutnya silakan Pak Sutrisno. Nomor 3. Man rabbukum. Man rabbukum. Tip. Rabbuna Allah. Rabbuna Allah. Tip. Allah. Rabbuna Allah. Rabbuna Allah. Man rabbukum apa artinya? Siapakah Rabbmu atau Tuhanmu? Siapakah Tuhan? Tuhanmu. Tuhanmu Tuhan apa kalian. Tuhan kalian? Baik. Kalian. Siapa Tuhan kalian? Maka jawabannya Tuhan kami, Rabbuna. Kalau ditanya man rabbuka, maka jawabannya Rabbi. Sebagaimana di dalam kitab Ushul Salasah, di sana disebutkan idza sa'alta man rabbuka faqul rabbiyallah. Ya. Maka ketika pertanyaan man rabbuka, dhamir anta, maka jawabannya Rabbi, Tuhanku. Namun jika pertanyaan man rabbukum, maka jawabannya adalah Rabbuna. Rabbunallah. Tuhan kami adalah Allah. Man rabbukum? Rabbunallah. Rabbunallah. Barakallahu. Terima kasih Pak Sutrisno. Selanjutnya nomor 4. Silakan. Silakan yang mau menjawab lagi. Nomor 4. Ma lughatukum. Ummu Fikri lagi. Silakan. Ma lughatukum. Ma lughatukum, apa bahasa kalian? Betul. Lughatuna Indonesia. Boleh Ustaz? Lughatuna lughatul Indonesia. Lughatul Indonesia. Ya, ya. Bahasa kami adalah bahasa Indonesia. Ma lughatukum, apa bahasa kalian? Lughatuna lughatul Indonesia. Lughatul Indonesia. Kalau Indonesia, Indonesia. Kalau Indonesia itu nisbat. Ma lughatukum, apa bahasa kalian? Lughatuna lughatul Indonesia. Bahasa kami adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya nomor 5, silahkan dijawab dengan jawaban terserah ya. Pak Nur Rahman silahkan. Nomor 5. Aina madrasatukum? Aina madrasatikum apa madrasatukum? Sati. Madrasati. Aina madrasatukum? Madrasatuna fi Ma'had Ibnu Abbas. Aina madrasatukum? Ya, bukan madrasatikum. Kenapa madrasatikum? Kenapa kasrah? Kalau tidak ada yang menjadikan dia kasrah, tidak dikasrahkan. Aina madrasatukum? Di mana sekolahan kalian? Madrasatuna fi Ma'had Ibnu Abbas. Sekolahan kami di Pondok Ibnu Abbas. Barakallahu fikum. Selanjutnya nomor 6, silahkan. Ummu Zaki. Antum muslimuna? Naam. Antum muslimuna? Ana muslim. Ana muslimati. Ana muslimatun. Coba dilihat dari pertanyaannya. Antum muslimuna? Coba diartikan terlebih dahulu Ummu Zaki. Antum muslimuna? Apakah artinya apa? Apakah kalian muslim? Apakah kalian muslim? Naam, nahnu muslimuna. Nahnu muslimuna ya. Jadi ketika ditanya antum, maka jawabannya nahnu bukan ana.
Karena yang ditanya adalah kalian, bukan hanya anta, ya. Kalau ditanya anta atau anti, maka jawabnya ana. Namun kalau yang ditanya adalah antum, maka jawabannya nahnu. A antum muslimuna? Na'am, nahnu muslimuna. Baik. Apakah kalian seorang muslim? Benar, kami seorang muslim. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih Ummu Zaki. Selanjutnya, silahkan. Nomor 7. Masih ada. Tafadhol. Silahkan Ummu Fikril. Afi baitukum hadiqatun? Apakah di rumah kalian ada kebun? Afi baitikum. Afi baitikum hadiqatun? Apakah di rumah kalian ada kebun? Naam, baituna hadiqatun. Fi baitina. Oh, ada dikasih fi juga ya. Naam, fi baitina hadiqatun. Ya, di rumah kami ada kebun. Afi baitikum hadiqatun? Naam, fi baitina hadiqatun. Apakah di rumah kalian ada kebun? Jawabannya benar, iya. Di rumah kami ada kebun. Jadi ketika ditanya hal ataupun ketika pertanyaan adalah apakah, maka jawabannya antara na'am ataupun la. Dan ketika kita ditanya dengan suatu pertanyaan, kita menjawab dengan sebagian pertanyaan tersebut. Itu adalah jawaban yang lengkap. Di mana rumahmu? Rumahku di. Seperti itu jawaban yang lengkap. Apakah kalian sudah makan? Benar, kami sudah makan. Baik, seperti itu. Afi baitikum hadiqatun? Na'am, fi baitina hadiqatun. Apakah di rumah kalian ada kebun? Ya, di rumah kami ada kebun. Jadi ketika ditanya kum, maka jawabannya nahnu. Baik, selanjutnya silakan nomor 8, Ibu Lesti. Nah, Ustaz. Indakum sayaratun? Apakah kalian mempunyai mobil? Naam, indana. Ya, tayyib. Dana sayaratun. Indana sayaratun. Ketika ditanya indakum, indakum, maka jawabannya na'am indana. Na'am indana atau la ma indi. Indakum sayyaratun? Na'am indana sayyaratun. Sejatinya dulu kita pernah membahas atau belum tentang arti dari inda dan li? Sepertinya saya pernah menjelaskan terkait hal tersebut. Li mungkin sudah itu li. Sudah. Yang li, tapi kalau nginda kayaknya perlu dimurojaah lagi, Ustaz. Jadi tentang inda dan li, di sana ada kepemilikan, entah itu untuk barang dan hal yang hidup atau yang lainnya. Jadi silahkan diulang lagi, catatannya dibuka lagi. Kepemilikan apa bedanya inda dan li? Indakum sayyaratun. Ketika inda di sini kemasukan dhamir, maka ketika pertanyaannya inda yang kemasukan dhamir, jawabannya pun sama, inda yang kemasukan dhamir. Indakum sayyaratun? Apakah kalian memiliki mobil? Na'am indana sayyaratun. Benar, kami memiliki mobil. Kalau tidak memiliki mobil gimana jawabannya? La ma indi sayyaratun. Ma di sini artinya tidak. Tidak memiliki menggunakan ma indi. Saya tidak. La ma indana sayyaratun. Indakum sayyaratun? La ma indana sayyaratun.
Tidak, kami tidak memiliki mobil. Ma artinya tidak di sini. Selanjutnya silahkan nomor 9. Barakallahu fiikum. Ini mudarris, bukan madrasah. Aina mudarrisukum. Aina mudarrisukum. Di mana guru kalian? Yang susah membedakan itu antara madrasatun dan mudarrisatun. Adapun mudarris tentunya dia tidak memiliki tak marbut atau tak. Kalau madrasah dan mudarrisah sama-sama ada taknya. Kalau di sini untuk mudarris saja, guru, tidak ada taknya. Aina mudarrisukum, di mana guru kalian? Mudarrisuna fil idarati. Mudarrisuna fil idarati. Di mana rumah kalian? Di mana guru kalian? Guru kami berada di kantor. Aina mudarrisukum, di mana guru kalian? Mudarrisuna fil idarati. Selanjutnya, nomor 10. Aantum mudarrisuna? Aantum mudarrisuna? Apakah kalian seorang guru? Apakah kalian seorang guru? Jika jawabannya na'am, maka na'am, nahnu. Na'am, nahnu mudarrisuna. Na'am, nahnu mudarrisuna. Atau dengan jawaban la. La, nahnu laisa mudar. Atau nahnu mungkin dijawab dengan jawaban yang lain. Nahnu tajiruna. Atau nahnu la'ibuna. Atau jangan jawaban lain. Nahnu talibun, tullabun. Aantum mudarrisuna? La, nahnu tullabun. Nahnu tullabun. Apakah kalian seorang guru? Bukan, kami pelajar. Jika jawabannya na'am, na'am, nahnu mudarrisuna. Jika jawabannya la, la, nahnu tullabun. Bukan, kami adalah pelajar. Jadi bagaimana kita memahami dan bagaimana kita membiasakan ketika kita ditanya dengan pertanyaan kalian, maka jawabannya kami. Berbeda halnya jika pertanyaannya itu adalah kamu, anta atau anti, maka jawabannya adalah saya. Dan saya karena demikian menggunakan dhamir mutakallim atau dhamir ana itu bisa digunakan untuk laki-laki atau perempuan karena memang ditanya, yang ditanya sudah jelas. Kamu, entah itu kamu laki-laki atau kamu perempuan. Kalau saya mesti saya. Entah itu laki-laki perempuan, sama-sama menggunakan dhamir mutakallim yang sama. Itu tadi untuk pertanyaan latihan 1. Selanjutnya kita beranjak ke latihan berikutnya, di latihan 2, di mana di latihan 2 ini adalah permintaannya adalah iqra waktub, bacalah dan tulislah. Namun seperti biasa untuk pertanyaan seperti ini, saya hanya minta Bapak Ibu sekalian untuk membacanya. Bagaimana Bapak Ibu membaca, mengharokati dengan benar, beserta mengartikannya. Silahkan Bapak Ibu sekalian yang ingin mencoba menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, kami persilahkan untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu, baru nanti saya akan panggil satu persatu namanya dari atas. Baik. Nomor 1 silahkan Pak Sutrisno.
Nahnu muslimuna. Langsung diartikan boleh atau nanti juga boleh. Kami orang-orang muslim. Kami Atau orang-orang seorang muslim. Kami muslim. Kami orang muslim. Allahu Rabbuna wal Islam dinuna wan nabi wal Islamu dinuna. Wal Islamu dinuna wan nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rasuluna. Rabb kami dan Islam agama kami dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasuluna. Rasuluna, Rasul kami. Wal Qur'an Karim kitabuna, dan Al-Qur'anul Karim kitab kami. Wal Ka'batu kiblatuna, Wal Ka'batu kiblatuna, dan Ka'bah kiblat kami. Wal Arabiyatu lugatuna, dan bahasa Arab adalah bahasa kami. Barakallahu fikum. Nahnul muslimuna, kami seorang muslim, kami seorang muslim. Allahu Rabbuna, Allah adalah Rabb kami. Wal Islamu dinuna, dan Islam adalah agama kami. Wan Nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasuluna, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan kami. Wal Qur'anul Karim kitabuna, dan Al-Qur'anul Karim adalah kitab kami. Wal Ka'batu kiblatuna, dan Ka'bah adalah kiblat kami. Wal Arabiyyatu lughatuna, dan bahasa Arab adalah bahasa. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Sutrisno. Selanjutnya nomor 2, silakan Ibu Lesti. Nah, Ustaz. Aina mudarrisukum ya ikhwanu, di mana guru kalian ya ikhwan? Wahai, apa ya ikhwan apa artinya? Bentar Ustaz, ada Ibu. Gimana? Oh, saya. Aina mudarrisukum ya ikhwan, di mana guru kalian wahai saudara-saudara. Ikhwan jamak dari kata apa? Ibu Lesti? Afwan, Sudah Ustaz, bisa tadi lanjut menjawab? Afwan, Ustaz, tadi ada Ibu manggil. Barakallahu fikum. La ba'sa bihi. Saudara laki-laki. Saudara laki-laki jamak dari akhun. Jamak dari akhun. Nah, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Silakan. Khorajal ana minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Khorajal ana minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Tayyib. Telah keluar sekarang dari kelas. Sekarang baru saja keluar dari kelas, dan sekarang karena kharajal ana minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Gimana ngartiinnya? Sekarang keluar dari kelas dan pergi ke mudiri. Mudir apa mudir? Mudir pimpinan. Kepimpinan. Mudir pimpinan. Al-mudir pimpinan atau pimpinan. Kharajal ana, sekarang keluar, minal fasli, dari kelas, sedang keluar dari kelas, dan beliau pergi ke menghadap pimpinan. Aina mudarrisukum ya ikhwan, di mana guru kalian wahai saudara-saudara, wahai para saudara, atau teman-teman juga bisa, namun di sini para saudara.
Kharajal ana minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Beliau pergi keluar dari kelas, orang sedang keluar dari kelas dan pergi menghadap pimpinan. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih Ibu Lesti. Selanjutnya kita beralih ke nomor 3. Silahkan Ummu Fikril. Fi ayyi syari'in baitukum? Syari'in apa syari'in ya Ustaz? Syari'in jalan. Maksudnya ain apa ai? Fi ayyi syari'in. Fi ayyi syari'in. Fi ayyi syari'i baitukum? Baituna fi syari'il ladzi amamal mahkamati. Di jalan mana rumah kalian? Jalan apa juga bisa. Di jalan apa rumah kalian? Rumah kalian. Rumah kami di jalan. Rumah kami di jalan yang berada di depan pengadilan. Mahkamah pengadilan itu. Mahkamah pengadilan. Kantor pengadilan. Fi ayyi sari'in baitukum, di jalan apa atau di jalan apa rumah kalian? Jalan mana rumah kalian? Di jalan apa rumah kalian? Rumah kami berada di jalan yang depannya terdapat mahkamah. Atau ya mahkamah. Tempat penghukum. Barakallahu fikum. Terima kasih Ummu Fikri. Mau tanya Ustaz. Ya, tafadhali. Lupa. Gini. Ayyi itu juga ini ya Ustaz. Mengkasrohkan ya Ustaz ya. Ayyi mengkasrohkan. Mengkasrohkan. Ayyi mengkasrohkan. Betul sekali. Ayyi itu mengkasrohkan. Fi ayyi. Namun di sini yang mengkasrohkan fi ayyinya atau syari'innya, fi-nya. Karena ayyi tidak bisa kasroh, maka syari'in ini mengkasroh. Yang mengkasrohkan bukan ayyi namun fi-nya. Jadi ayyi sejatinya dia bukan huruf jar dan memberikan pengaruh banyak, namun biasanya memang yang jatuh setelah ayyi kasroh. Tapi ketika ditanya apakah ayyi mengkasrohkan, jadinya dia wallahu alam sepertinya ana lupa. Dia sepertinya tidak mengkasrohkan secara aslinya tidak mengkasrohkan, karena syari'in yang dibaca Ummu Fikri tadi dia kasroh karena fi-nya, bukan karena ayyi. Walaupun setelah ayyi biasanya dia kasroh, namun sebab lain. Barakallahu fikum. Selanjutnya silakan. Arti ayyi sendiri apa Ustaz? Ayyi itu bisa diartikan apa, bisa diartikan mana, bisa diartikan tergantung konteksnya. Fi ayyi ayatin, di ayat mana? Fi ayyi syari'in, di jalan mana? Itu juga bisa. Fi ayyi ayatil. Ya. Ayyi itu mana juga bisa. Jalan apa, di jalan mana? Tafadhal Ummu Zaki. Raqmur rabi. Abuna sodiku amikum. Bapak kami teman paman kalian. Barakallahu fikum. Abuna sadiqu ammikum. Bapak kami teman paman kalian. Abuna sadiqu ammikum. Bapak kami teman paman kalian. Sini tinggal sedikit lagi kita selesaikan baru kita akhir. Tafadhal. Ada lagi yang mau menjawab? Raqmur khamis nomor 5. Antum mudarrisuna. Silahkan Ibu Lesti. Antum mudarrisuna la nahnu atibba'u. Apa artinya? Apakah kalian
Mudarisun, guru. Apa ya Ustaz? Apakah kalian guru? Baik. Apakah kalian guru? La, bukan. Kami dokter. Kami para dokter. Kami dokter, Baik. Cukup Kami dengan para kami dokter juga sudah mengartikan yang belakangnya banyak orang, tidak hanya satu orang. Antum mudarrisuna, apakah kalian guru? La, nahnu atibba. Bukan, kami dokter. Kami seorang dokter. Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya silahkan Pak Nur Rahman. Madrasatuna kabiratun wa madrasatukum nomor 6. Nomor 6, masih nomor 6. Antum abana al-mudir? La, nahnu hafadatuhu. Apakah kalian anak-anaknya Pak Mudir? Apakah kalian anaknya pimpinan, Taib? Atau anaknya mudir? Ya, la, nahnu hafadatuhu. Mana hafadah? Apa hafadah? Kemarin sudah kita artikan? Ibnul Ibn. Nah, ya. Cucu. Ibnul Ibn. Cucu. Kan kami cucunya, cucu dia. Cucu beliau. Baik. Apakah kalian anaknya pimpinan? La, nahnu hafadatuhu. Bukan, kami cucunya. Kami cucunya. Kami adalah cucu beliau. Jadi hafadatun ibnul ibn atau ibnul bint. Cucu. Bahasa kita cucu. Baik. Nomor 7. Tafadhal. Man sayujib? Ada yang mau menjawab? Tafadhali, Bu Lesti. Madrasatuna kabiratun wa madrasatukum saghiratun. Sekolah kalian besar dan sekolah Madrasatuna. Sekolah. Sekolah kalian atau sekolah kami? Madrasatuna. Sekolah kami besar dan sekolah kalian kecil. Balik ya. Madrasatuna, rumah sekolah kami besar, wa madrasatukum saghiratun. Madrasatuna kabiratun wa madrasatukum saghiratun. Sekolah kami besar dan sekolah kalian kecil. Baik. Tafadhal Ummu Fikril. Tafadhali. Lana hatibatun jamilatun fi tilkal qaryati. Kami memiliki kebun yang bagus di kebun yang desa indah. Kebun yang indah di desa itu, Korea, desa itu. Ya. Di desa itu. Di desa itu. Lana hadiqatun jamilatun fi tilkal qaryah. Kami memiliki kebun yang indah, kebun yang bagus, tapi lebih nyaman kebun yang indah. Kami memiliki kebun yang indah fi tilkal qaryah, fi tilkal qaryati, di desa itu. Di desa itu. Tafadhali. Man sayujib raqmut tis'ah? Nomor 9, ada yang mau menjawab? Lana hadiqatun. Bentar, Mas ada charger laptop, Mas. Mau pakai ini ya? Oh, ya. Sudah mati? Belum. Sama. Barakallahu fiikum. Jazakallahu khair. Tafadhali. Ibu Lesti. Naam, Ustaz. Ikhwana talibun fi kuliyatit tibbi. Saudara kami seorang Ikhwana atau akhuna? Perhatikan di sini. Akhuna. 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 Akhuna talibun. Tadi bacanya apa? Akhuna talibun fi
tibbi. Taib. Saudara Artinya? kami seorang mahasiswa di Fakultas Kedokteran. Taib. Jadi Afwan tadi ana dengarnya ikhwana, mungkin ana salah dengar ya. Akhuna talibun fi kulliyatit tibbi. Saudara kami pelajar di Fakultas Kedokteran. Akhuna talibun, saudara kami pelajar atau mahasiswa fi kulliyatit tibbi, di Fakultas Kedokteran. Taib. Selanjutnya silahkan Pak Nur Rahman, Rakmul Asir nomor 10. Apakah kalian para Antum atibbaun, gimana? apakah kalian para dokter, Apakah kalian atibba jamak dari apa? Dari tobibun. Apa artinya tobibun? Dokter. Dokter. Apakah kalian dokter? Dokter. Sebagian dari kami adalah dokter dan sebagian dari kami adalah seorang insinyur. Dibaca dulu coba. Dibaca lagi. Jawabannya ba'duna. Ba'duna at-taba'u wa ba'duna muhandisuna. Sip. Sebagian dari kami para dokter dan sebagian dari kami seorang muhandis. Apa yang muhandis? Insinyur. Insinyur. Ba'duna atibbaun, sebagian dari kami dokter, wa ba'duna muhandisuna, dan sebagian kami adalah insinyur. Antum atibbaun, apakah kalian dokter? Ba'duna atibbaun wa ba'duna muhandisun, sebagian dari kami dokter dan sebagian dari kami insinyur atau muhandis insinyur. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah adalah Rabb kami dan Rabb kalian. Rabbuna wa Rabbukum. Rabb kami dan Rabb kalian. Kemudian yang terakhir, aina zahabtum ya ikhwan. Kemana kalian pergi, wahai saudara-saudara. Wahai para saudara, zahabna ila suki. Kami pergi ke pasar. Suk artinya pasar. Aina zahabtum, kemana kalian pergi, ya ikhwan, wahai saudara-saudara, wahai para saudara. Zahabna ila suki, kami pergi ke pasar. Itu tadi materi kita pada malam hari ini, di mana kita pada malam hari ini membahas terkait dengan contoh-contoh penggunaan dhamir antum dan nahnu. Penggunaan dhamir, bagaimana menggunakan kata kalian, antum, entah itu antum yang berdiri sendiri ataukah dia bersambung dengan fiil, ya, atau bersambung dengan isim. Ketika dia bersambung dengan fiil, contohnya zahaba menjadi zahabatum, dakhala menjadi dakhaltum. Ketika bersambung dengan isim, baitukum, baitukum, rabbukum. Adapun ketika menggunakan dhamir nahnu, maka fiilnya menjadi dakhalna ataupun zahabna. Adapun untuk isimnya menggunakan baituna, rabbuna, dan lain sebagainya. Itu tadi bagaimana ketika kita melihat, mendapati percakapan, pertanyaan, jika pertanyaan tersebut bermuara ataupun bertujuan kepada kalian, maka jawabannya adalah kami, bukan saya. Jika beritanya adalah kalian, maka jawabannya adalah kami. Jika pertanyaannya adalah antum, maka jawabannya adalah nahnu. Demikian tadi materi kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin menyampaikan atau menanyakan sesuatu, kami persilahkan. Kami berikan waktu sekitar 1-2 menit. Masih ada 2 menit lagi.
Nah, ana ini soal. Tafadhol. Silahkan. Apakah domir kami ini selalu diikuti isim jamak, Ustaz? Misalnya Gimana? Bisa diangkat, diulangi pertanyaannya. Afwan, suaranya kurang jelas. Domir kami, apakah selalu disertai setelahnya itu isim jamak? Ya, pertanyaannya tentang gimana? Domir yang disertai dengan isim jamak. Iya. Kenapa? Apakah isim jamak bisa kemasukan domir, begitu? Ya, misalnya domirnya jamak itu khusus untuk orang banyak atau hanya tunggal atau lebih contohnya yang nomor 10 itu kan artinya Oktober itu kan jamak. Kalau misalnya pakai isimnya mufrad boleh nggak, Ustaz? Ya bisa ya, harus mengikuti jamak. Yang Anda tangkap dari pertanyaan antum, apakah ketika zomirnya tadi jamak, apakah isimnya harus jamak, atau sebaliknya ketika isim itu mufrad, apakah zomirnya mufrad? Jika pertanyaannya seperti itu, maka Anda katakan sejatinya zomir dan isim itu tidak ada kaitannya apakah dia jamak atau mufradnya. Sebagaimana contoh baitukum, baitnya dia mufrad, kumnya dia jamak. Atau contohnya kutubuna, kutubun itu kan jamak dari kata kitabun. Kutubuna atau kutubi, kutubi kitab-kitab saya, maka kutubi menggunakan kitab-kitab saya menggunakan kutub bi, tinggal menggunakan dhamir ana, seperti itu. Jadi tidak ada kaitannya. Seperti itu pertanyaan antum, atau ada pertanyaan atau masih belum tertangkap? Sahih. Sahih. Jadi begitu juga ketika jamak-jamak yang lainnya, entah itu jamak yang memang ada kaidahnya atau tidak. Jadi tidak ada kaitannya antara jamak isim dan zomir tadi. Jika memang itu tidak berkaitan, maka tidak perlu dikait-kaitkan. Karena memang jamak itu tidak harus jamaknya fiil, jamaknya zomir tidak harus dengan isimnya juga harus ikut jamak. Jika memang tidak ada yang mengharuskan. Karena sebagaimana yang kita lihat, isim yang mufrad juga kemasukan dhamir jamak, begitu juga sebaliknya isim yang jamak kemasukan dhamir yang mufrad. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita cukupkan sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat oleh para malaikat sebagai catatan amal soleh yang kelak akan memberatkan timbangan amal soleh kita di yaumil akhir kelak. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, memudahkan kita untuk selalu belajar dan terus belajar. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.